Hai pemirsa, berjumpa lagi bukan konten kreator dalam sebuah narasi. Selamat menikmati tayangan berikut. Sejarah kelam tanggal 30 September tahun 1965 adalah luka yang terus diingat di Indonesia. Kengerian yang berawal dari peristiwa Madiun tahun 1948 yang sempat dipadamkan oleh TNI, kembali bangkit pada tahun 1955, dan kembali menebar teror hingga tahun 1965, tepatnya hingga akhir tahun 1965 yang terjadi di Banyuwangi yang hampir bersamaan dengan Operasi Gagak Hitam. Sejak munculnya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966, PKI dan komunis dinyatakan sebagai bahaya laten dan sangat terlarang di Indonesia. Buku Das Kapitals karya Karl Marx, serta buku-buku tokoh komunis dicekal dan dimusnahkan. Buku Bung Karno tak semua bisa terbit. Mungkin, buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi karya beliau yang masih terbit di era Orba. Lalu, kenapa PKI dan komunis dinyatakan sebagai bahaya laten? Alasan kenapa PKI dinyatakan sebagai bahaya laten adalah sebagai berikut. Pertama, karena sifat dari anggotanya yang begitu militan pada sistem komunis yang mereka bawa. Hal ini memang tampak pada orang-orang yang berada di negara komunis, terutama politisinya. Lalu, yang kedua adalah komunis selalu ingin menjadi penguasa tunggal. Sejarah sudah membuktikan di awal munculnya komunis di Rusia. Mereka tidak memberikan ruang pada oposisi jika sudah berkuasa. Ketiga, komunis kerap menginfiltrasi demi mencapai kekuasaan. Di awal, mereka tampak bisa bekerja sama, terutama di kala peperangan. Namun, setelah berhasil mengusir penjajah, ambisi mereka untuk berkuasa begitu besar. Dan sejarah pun telah membuktikannya, yaitu pada peristiwa Madiun 1948 dan peristiwa G30 SPKI pada bulan September tahun 1965. Terlebih, PKI Gaya Baru juga pernah muncul di awal Orde Baru, yaitu di tahun 1967. Gerakan ini muncul di Blitar Selatan, namun dapat dengan mudah dipatahkan TNI. Ketiga hal inilah yang membuat ideologi komunis begitu dilarang di Indonesia. Strategi komunis. PKI sebagai partai komunis terbesar di Indonesia mempunyai taktik yang hampir mirip dengan partai komunis di Uni Soviet ataupun China. Adapun ciri komunis melakukan pengaruh pada warga antara lain. Pertama, jika negara dalam keadaan terjajah ataupun perang, mereka awalnya berjuang secara militan. Memang, propaganda dari komunis adalah anti-imperialisme. Namun, setelah berhasil tentulah orientasi mereka adalah kekuasaan mutlak. Karena hal inilah, segala cara mereka lakukan untuk berkuasa. Kedua, komunis dapat tumbuh subur pada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah atau bisa dibilang masyarakat miskin. Mereka selalu membenci kelompok orang kaya yang mereka tuding sebagai kapitalis penghisap darah masyarakat. Itulah sebabnya, negara komunis rata-rata membuat jurang pemisah antara pejabat dan rakyat jelata melebar. Ketiga, menjual propaganda mengenai kejayaan negerinya. Negara komunis kerap menggunakan berbagai media untuk mempropagandakan keberhasilan negaranya dan menyembunyikan kegagalannya melalui undang-undang yang mereka buat. Tak hanya itu, berbagai proyek mercusuar untuk menunjukkan pada dunia bahwa ekonomi dan pemerintahannya berhasil, namun faktanya kesenjangan antara rakyat dan pejabat menganga lebar. Karena propaganda yang mereka jual, pejabat di negara komunis kerap lebih glamor di atas kemiskinan rakyat. Hal ini pernah juga diutarakan oleh istri Sayuti Melik, SK Trimurti yang juga pendiri Gerwani. Keempat, untuk menyingkirkan lawan politiknya, mereka tak segan-segan menumpahkan darah saudaranya. Hal ini terjadi karena komunis tak menerima perbedaan. Sebenarnya,
Ada banyak sekali strategi PKI untuk menguasai Indonesia dan berusaha mengganti Pancasila dengan faham komunis, namun keempat strategi itu adalah strategi yang dipakai Partai Komunis di seluruh dunia. Relevankah membahas bahaya komunis di era sekarang? Maria Suraida dalam channel UI Watch mengatakan bahwa Jenderal Sarwo Edi Wibowo, mantan Komandan RPKAD yang memimpin penumpasan gerakan tanggal 30 September tahun 1965 pernah meramalkan bahwa PKI akan bangkit antara 35 sampai 40 tahun sejak dihancurkan pada tahun 1965. Bagaimana cara PKI gaya baru itu bangkit? Tentu melalui infiltrasi atau penyusupan di segala lini kehidupan. Mulai pemerintahan, partai politik, dan juga militer, sama seperti pada tahun 1960-an. Bagaimana Jenderal Sarwo Edi Wibowo dapat memprediksi hal itu? Tentu berdasarkan semua dokumen-dokumen PKI yang di situ dan berbagai interogasi dari anggota PKI yang tertangkap dalam operasi penumpasan PKI yang dia pimpin. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video lengkapnya melalui link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar. Hal senada pernah juga dikatakan oleh mendiang Jenderal Nasution. Ketika ditanya oleh Salim Said, Pak Nas pernah mengatakan bahwa PKI bisa bangkit kembali jika masyarakat berada di dalam kemiskinan. Berarti saya simpulkan bahwa cara satu-satunya supaya PKI tak bangkit adalah membangun ketahanan pangan dan ekonomi di samping peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober seperti halnya yang dilakukan Presiden Soeharto, walau nantinya akan lebih demokratis. Lalu, pernyataan Kiflan Zain dalam podcast Refly Harun. Menurut Kiflan Zain, menjelang tahun 1998, tepatnya ketika mendekati pemilu tahun 1997 terjadi berbagai aksi pengeboman di wilayah ibu kota, yaitu di Bogor dan di Tanah Ciki. Semenjak saat itu, kestabilan politik di Indonesia mulai kacau. Puncaknya, di tahun 1998, ketika demo besar-besaran di Jakarta untuk menuntut Pak Harto mundur, orang-orang kiri bergerak dari Madiun dan Jawa Tengah masuk ke Jakarta dan mendompleng ke dalam barisan demonstran di Jakarta. Beliau mendapat informasi dari intelijen Kostrad yang mengamati pergerakan massa dari luar DKI. Kebanyakan massa kiri itu adalah anak cucu dari ex-Tapol 1965 atau pendukung PKI. Untuk penjelasan lengkapnya, Anda bisa menyaksikan video lengkapnya pada link yang saya sediakan di deskripsi atau mungkin di kolom komentar. Kesimpulan saya, kita tahu bahwa pusat komunis dunia memang sudah runtuh. Hal ini berawal ketika Presiden Uni Soviet menerapkan politik baru, yaitu Glasnost Perestroika atau yang artinya politik pintu terbuka. Kebijakan politik ini akhirnya membuat negara Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Namun, apakah ideologi komunis itu ikut mati? Nyatanya tidak. Hingga saat ini, negara komunis itu masih ada, namun dengan baju yang berbeda. Seperti halnya Korea Utara dengan ideologi Buche, yang mana ideologi ini justru lebih parah dari komunis. Lalu, di China sendiri sistem pemerintahannya tetaplah komunis, hanya saja mereka menerapkan sistem ekonomi yang berbeda dari sebelumnya, namun gaya komunis itu tak dapat disembunyikan. Hanya Rusia dan berbagai negara bekas Uni Soviet yang benar-benar meninggalkan sistem komunis secara total. Bahkan, Rusia saat ini menurut saya adalah negara demokratis yang menganut sistem kapitalis yang sama dengan Amerika. Dengan fakta di atas dan pengalaman sejarah bangsa kita, tentulah bahaya ideologi komunis tetaplah relevan untuk diwaspadai, karena ideologi komunis saat ini sering menyusup ke berbagai sendi kehidupan, mulai pemerintahan, partai politik, agama dan lain sebagainya. Kita sudah sepakat menganut sistem demokrasi Pancasila.
Jika komunis dianggap tak bahaya, bukan hal mustahil Pancasila akan dirubah menjadi faham komunis. Demikianlah narasi singkat ini. Bagaimana menurut Anda?